bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hal baik yang kita lakukan di malam hari ini, karena di dalam salah satu kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, khairun nas alimun wa muta'allimun wa ma siwahuma hamajun. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang alim atau minimal dia menjadi muta'alim, para penuntut ilmu. Wa ma siwahuma hamajun. Kalau selain daripada dua ini, maka beliau mengatakan adalah hamajun ya. Hamajun itu secara makna itu sesuatu yang tidak dianggap ya, atau hal yang kecil ya, hal yang remeh. Bisa diartikan serangga ya, bisa diartikan nyamuk gitu ya. Intinya kalau seorang ini bukan alim dan juga bukan muta'alim, maka dia hanyalah sesosok yang tidak dianggap ya, atau bisa dikatakan sebagai hama ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, keberkahan untuk kita di malam hari ini, karena setidaknya jika kita ini belum mencapai derajat alim, maka kita termasuk muta'alim. Mobil khusus lagi anak-anak muda ya. Apabila ada anak-anak muda di sini, insya Allah muda semuanya ya. Apabila tidak punya ghirah ya di dalam belajar, maka kata Imam Syafi'i, takbirlah untuknya 4 kali takbir ya, sebagai penanda telah wafatnya hatinya sebelum wafatnya jasadnya. Nah, ini semoga menjadi penyemangat kita ya di dalam menuntut ilmu. Ilmu apa saja ya, selama itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita ya, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya ini sebenarnya pertemuan kedua gitu ya. Uh, jadi kalau apa, bukan baru banget sebenarnya. Di pertemuan awal ya, kita sudah apa, berkenalan ya dengan beberapa jamaah di sini gitu ya. Di tema sebelumnya itu kita membahas tentang visi keluarga Muslim ya di pertemuan yang pertama. Mungkin kalau di antara apa, para ustaz-ustazah atau bapak ibu yang hadir di pertemuan pertama ya, kita membahas tentang visi keluarga Muslim ya, antara anugerah dan amanah ya. Nah, itu kita sudah menyampaikan beberapa ayat-ayat Quran ya, karena memang hal pertama yang dibahas ya di dalam keluarga ini pasti adalah masalah visi ya. Karena kalau tidak memiliki visi yang jelas, pasti turunannya pun akan berantakan ya, atau tidak terarah ya, karena dihasilkan dari visi yang tidak terukur ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kedua ini kita mengangkat tema eh, pendidikan anak ya, tanggung jawab siapa, menakar peran ayah dan bunda dalam keluarga muslim. Nah, ini bisa dibilang ya lanjutan daripada tema yang sebelumnya ya. Karena ketika kita sudah mengetahui visi keluarga muslim ya, seharusnya dibawa kemana gitu ya, istri dan anak-anak kita. Nah, setelah mengetahui itu semua, maka muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab ya untuk mengantarkan visi ini gitu ya. Yang di dalamnya tentu ada anak-anak ya, karena itulah yang menjadi bahan garapan kita gitu ya, dalam tanda kutip ya. Nah, ini penting ya agar tidak menjadi tumpang tindih ya. Kenapa fenomena ini diangkat atau pembahasan ini diangkat? Satu, bisa jadi ada miskonsepsi terkait tanggung jawab pendidikan ini. Atau yang kedua, eh, campur aduk ya antara
tumpang tindihnya peran laki-laki dan wanita, dalam hal ini ayah dan bunda ya, di dalam mendidik anak-anaknya. Atau bahkan tidak jarang ya, ada kalimat, ini kalimat mungkin terucap dari beberapa orang, tapi mungkin bisa jadi diaminkan oleh banyak orang juga gitu ya. Ucapan misalkan, ayah mencari nafkah, urusan pendidikan, itu ibunya di rumah. Nah, ini kalimat ini, nggak tahu nih menurut para ustadz-ustadz atau bapak-bapak sekalian, tepat atau seperti apa gitu ya. Ayah mencari nafkah, anak dididik oleh ibunya gitu ya di rumah. Sehingga tidak jarang ya, ayah ini tidak general ya, maksudnya banyak juga ya, sehingga ayah ini nampak tidak hadir ya dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, ini juga yang ingin kita bahas ya di dalam pembicaraan kita hari ini. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan menarik yang mungkin saya ingin tanyakan juga mungkin nih biar ada interaksi dengan teman-teman sekalian. Sini ada berapa orang nih? 39 ya, kita semuanya di sini 39. Eh Menurut teman-teman ini, para jamaah sekalian, para ikhwas sekalian, wajib nggak anak-anak kita ini kita sekolahkan gitu ya? Anak-anak ini harus sekolah atau tidak? Wajib sekolah apa enggak? Mungkin boleh ada Wajib, yang mau jawab dulu. wajib Ustaz. Wajib. Nah, ini sudah ada dua perwakilan ya. Ada yang menjawab wajib, ada yang menjawab tidak ya. Alhamdulillah ya, dapat dua jawaban ya. Baik, saya husnuzonna yang menjawab eh, wajib ini, eh, dia mungkin ya mengkiaskan atau menyamakan antara sekolah dengan pendidikan ya. Makanya dijawab wajib ya. Itu husnuzon saya. Kalau kita jawab secara faktanya adalah sekolah itu tidak wajib ya. Sekolah itu tidak wajib. Yang wajib itu kita itu mendidik anak-anak gitu ya. Menyekolahkan anak tidak wajib, tapi mendidik anak-anak itu wajib ya. Ya, karena istilah ya sekolah yang hari ini pun ya kita tahu itu kan muncul belakangan ya. Ya, sekolah dalam bentuk lembaga yang kita sebut sekolah hari ini kan di kepala kita pasti sudah tahu ya, itu sebuah, ada bangunan, ada kepala sekolahnya, ada guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sekolah ya. Makanya pertanyaan saya tadi, wajib atau tidak gitu ya, menyekolahkan atau anak ini bersekolah. Karena kalau kita bilang wajib, maka konsekuensinya berarti para nabi dan para sahabat dulu tidak melaksanakan kewajiban ya, karena mereka itu tidak sekolah sebagaimana hari ini yang kita maksud gitu ya. Tentu bukan seperti itu maknanya ya. Ini kita biar menemukan dulu satu frekuensi pandangan yang sama ya. Jadi sekolah itu sekali lagi tidak wajib ya. Bapak Ibu tidak menyekolahkan anak-anaknya tidak ada masalah. Tapi tetap harus wajib mendidik anak-anaknya. Ya. Karena para ulama dulu itu mereka di usia-usia awal ya, bahkan sampai balik itu banyak juga para ulama yang tidak menyekolahkan anak-anaknya. Walaupun dulu tuh ada lembaga juga di zaman peradaban Islam sudah ada pendidikan seperti kutab, madrasah. Tapi sebagian ulama itu tidak memasukkan anak-anak mereka ke situ. Kenapa? Karena mereka adalah guru ya. Mereka merasa punya waktu, punya ilmu. Ya dididik sendiri gitu ya. Sehingga ketika merasa sudah cukup ya dengan mereka, orang tuanya sudah merasa cukup, maka dia antarkan kepada guru yang dia percayai untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Nah, ini dulu yang eh, penting ya, karena orang tua itu menjadi penanggung jawab paling utama. Dia yang wajib mendidik. Kalau dia tidak mampu mendidik, baru nih dia wajib mencari guru yang soleh, yang alim untuk berbagi peran dengan dia, bukan menggantikan sepenuhnya sebenarnya ya, berbagi peran dengan dia untuk mendidik anaknya. Kecuali mungkin udah ranahnya pesantren ya. Eh,
itu udah dilepas total ya. Orang tua membantu dengan doa ya. Tapi sebelumnya sudah diberikan fondasi. Baik, kita lihat ya di situ saya eh, berikan ini ada slide materinya. Pertama ada pendidikan tanggung jawab bersama ya. Itu diambil dari sebuah hadis yang rangkaiannya panjang ya. Awalnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan nanti lanjutannya adalah pada lafaz yang saya tuliskan di situ ya. Ar-rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum ya. Jadi setiap rajul ya laki-laki ini yang dimaksud adalah kepala keluarga ya, adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Kalau disebut rajul berarti yang dipimpin itu adalah zaujah ya atau zaujnya ya, pasangannya dan al-aulad dan anak-anaknya. Kemudian wanita juga memiliki tanggung jawab ya. Yaitu wanita itu dia pemimpin juga ya dalam artian di keluarga dalam hal di sini adalah rumah suaminya ya. Artinya dia yang mengatur ya, mengatur segala hal di rumah suaminya. Tentu ini hal-hal yang sifatnya teknis ya. Dan juga bertanggung jawab untuk mengurusi anak-anak suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban untuk hal tersebut ya. Jadi dari pertanyaan ini tanggung jawab siapa? Sebenarnya dari hadis ini sudah nampak terlihat gitu ya. Tanggung jawab pasti tanggung jawab berdua ya, karena anak ini hasil kolaborasi ayah dan bunda. Nah, tapi perlu nanti kita mengetahui titik tekan dari masing-masing peran ayah dan bundanya ini. Baik, kemudian ada sebuah hadis lagi, di sini saya tulis judulnya karena orang tua ya. Nah ini hadis yang sudah familiar juga, kullu mauludun ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Seluruh anak-anak ini mereka itu terlahir dalam keadaan fitrah ya. Fitrah itu yang dimaksud adalah berada di dalam kebaikan ya. Dalam fitrah maksudnya jalan yang lurus ya. Itu fitrahnya anak-anak itu adalah baik ya. Sehingga orang tuanya lah yang Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya di sini menyebutkan fa'abawahu. Ya. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia ini menjadi entah nanti dia jadi Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Nah, di sini menunjukkan betapa luar biasanya peran orang tua yang di tangan orang tua yang salah ini fitrah anak-anak itu bisa hancur. Maka di antara dosa terbesar orang tua itu adalah menghancurkan fitrah anak-anak. Karena dia melihat kita ya, kita tidak bisa menjadi teladan yang baik, tidak bisa memberikan pengarahan yang baik. Sehingga fitrah anak yang tadinya sebenarnya kecenderungan anak itu fitrahnya itu adalah baik, punya iman di hatinya. Itu hancur ya karena disebabkan orang tuanya ya. Maka ini kita pun harus hati-hati. Dan ada kalimat menarik ya di sini para masyayikh, para tuan guru, jamaah sekalian. Ada kalimat fa'abawahu. Jadi di dalam bahasa Arab ini ya, atau di hadis ataupun di Quran itu terkadang menggunakan kata wali walidai atau fa'abawai ya. Nah, kalau gunakan wali walidai itu biasanya untuk hal-hal yang sifatnya bakti kepada orang tua ya. Nah, ini biasanya merujuk lebih kepada ibu ya, ya. Kalau kata pakai kata wali walidayhi ya. Misalkan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Nanti setelahnya itu menjelaskan hamalatu ummuhu ya. Ibumu telah Mengandung. mengandungmu ya. Kemudian telah bersusah payah dan juga menyusui fi amain dalam 2 tahun. Itu kalau kata
walidayhi itu merujuknya lebih kepada peran ibu. Ya. Tapi kalau pakai fa'abawahu itu maknanya memang kedua orang tua, tapi lebih beratnya karena ini perkara mas'uliyah, tanggung jawab. Di sini yang lebih disorot sebenarnya adalah bapaknya, fa'abawahu. Ya. Karena biasanya bapaknya inilah yang menentukan anak-anaknya. Secara umum itu, ibu itu secara umum ya, ibu itu ngikut aja sebenarnya. Nah, ini secara umum ya. Makanya di sini pakai kata fa'abawahu ini mention khusus juga kepada para ayah ya. Ya. Sehingga anak-anak ini benar-benar tanggung jawab ayahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat nasihat Ibnu Qayyim ya. Nasihat Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ini kitab tentang membicarakan bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang mulai dari dia lahir ya sampai dengan dewasanya ya, sampai dengan mendidiknya. Nah, ini saya bacakan ya kutipan ya dari kitab Tuhfatul Maudud. Betapa banyak orang yang mencelakakan anaknya ya, belahan hatinya dunia dan di akhirat karena tidak memberi perhatian ya, dan tidak memberikan pendidikan adab kepada mereka. Orang tua justru membantu si anak menuruti semua keinginan syahwatnya. Ia menyangka bahwa dengan berbuat demikian berarti dia telah memuliakan si anak, padahal sejatinya dia telah menghinakannya. Bahkan dia beranggapan ia telah memberikan kasih sayang kepada anak dengan berbuat demikian. Akhirnya ia pun tidak bisa mengambil manfaat dari keberadaan anaknya. Si anak justru membuat orang tua terluput ya, mendapat bagiannya di dunia dan di akhirat. Apabila engkau meneliti kerusakan yang terjadi pada anak, akan engkau dapati bahwa sebabnya adalah orang tua. Ya. Sebabnya adalah orang tua. Ya. Dan redaksi orang tuanya ini, ya, itu di dalam kitab aslinya, kalau ini kan sudah diterjemahkan ya. Jadi kalau di dalam kitab aslinya itu, meredaksikannya itu abah ya. Yaitu tentang ayah ya. Jadi beliau memberikan status dalam tanda kutip ya tersangka ini kepada para ayah ya, kepada para ayah, status tersangka ini ya. Saya lanjutkan, ada dua kutipan ya terkait Ibnu Qayyim ini. Mayoritas anak menjadi rusak dengan sebab yang bersumber dari orang tua. Nah, dari orang tua ini wabil khususnya ayah ya, disebutkan ya. Dan tidak adanya perhatian mereka terhadap si anak ya. Tidak adanya pendidikan tentang berbagai kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Orang tua telah menyia-nyiakan anak selagi mereka masih kecil, sehingga anak tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan orang tuanya ketika sudah lanjut usia. Ketika sebagian orang tua mencela anak karena kedurhakaannya, si anak menjawab, "Wahai ayah, engkau dahulu telah durhaka kepadaku saat aku kecil, maka aku sekarang mendurhakaimu ketika engkau telah lanjut usia. Engkau dahulu telah menyia-nyiakanku sebagai anak, maka sekarang aku pun menyia-nyiakanmu ketika engkau telah berusia lanjut." Ya. Ini nasihat dari Ibnu Qayyim, salah seorang ulama, pakar di dalam masalah jiwa, pakar di dalam tentang pendidikan juga, karena beliau punya risalah khusus ya tentang pendidikan ya. Banyak juga para peneliti pendidikan itu mengambil manfaat faedah-faedah dari kitab-kitab beliau ya untuk dijadikan rujukan dalam pendidikan Islam. Jadi Ibnu Qayyim ya di sini menyoroti khusus ya tentang para ayah ya dan secara umum kedua orang tua yang tidak memberikan perhatian khusus ya terhadap anak-anaknya dalam masalah pendidikan ini, sehingga ada memunculkan ya istilah dalam tanda kutip. Biasanya istilahnya orang tua itu tidak ada yang durhaka, anak yang durhaka ya istilahnya ya. Tapi di sini dalam tanda kutip ada orang tua yang durhaka ya. Dalam artian orang tua yang tidak memberikan hak ya kepada anak-anaknya berupa pendidikan ya. Dan ini sangat relate sekali ya dengan kondisi kita hari ini ya.
kondisi kita hari ini tuh benar-benar ucapan Ibnu Qayyim ini benar-benar sangat terasa ya. Sangat terasa karena hari ini ya, kalau kita melihat ya fenomena di perkotaan hari ini hampir sangat sedikit sekali ya, anak-anak itu mendapatkan sentuhan pendidikan dari ayahnya. Itu dari sisi waktu ya. Belum lagi dari sisi kualitasnya ya. Kalau tadi kan dari sisi kuantitas ya. Dari kuantitas sudah pasti orang-orang yang hidup di kota nih jarang ya. Apalagi kerja pulang malam pergi di Jakarta tambah jarang lagi itu. Kalau ketemunya dia itu dialog yang berkualitas itu bisa tuh menjadi kodoknya ya gitu ya. Tapi kalau tidak maka menjadi masalah besar gitu ya. Artinya istilahnya nih banyak anak hari ini yang yatim sebelum waktunya. Nah ini khusus buat para ayah ini, jangan sampai anak-anak kita itu yatim sebelum waktunya. Apa maksudnya? Adalah ayah ada, tapi keberadaannya itu dalam urusan pendidikan tidak terasa ya oleh anak-anaknya. Maka itu diistilahkan banyak sekali anak-anak yang yatim sebelum waktunya ya. Yatim saat ayahnya masih ada ya. Nah, karena ketiadaan peran ayah ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di beberapa poin terakhir. Ini baru beberapa pengantar saja ya. Kemudian berikutnya ya kita membicarakan tentang keutamaan ya mendidik anak ya. Sebelum lebih lanjut kepada peran ya. Karena terkadang ya seseorang itu tidak menikmati menjalankan suatu peran tertentu ya. Karena mungkin dia tidak merasa itu sebagai suatu hal yang utama ya. Atau tidak mengira itu sesuatu hal yang sangat dituntut ya terhadap dirinya ya. Banyak orang mengabaikan tentang perkara ini ya. Ayah merasa tinggal cari nafkah ya, berikan nafkah, masukin anak ke sekolah, bundanya juga merasa seperti itu, yang penting saya antar anak ke sekolah habis itu udah gitu ya. Nah ini fenomena seperti ini menunjukkan miskonsepsi ya terhadap tanggung jawab pendidikan ya. Sehingga dengan sekolah itu dirasa itu sudah selesai ya tanggung jawab pendidikannya ya. Padahal orang tua nih akan ditanyain pertanggungjawaban terhadap pendidikan anak-anaknya ya. Terlepas mau sekolah di mana saja ya, anak ini sekolah di mana itu kan atas pilihan orang tua juga. Maka orang tua ini akan ditanya terus gitu ya. Apa yang kamu didik, kalau kamu tidak didik, kepada siapa kamu menyerahkan anak kamu ini gitu ya. Jadi orang tua tidak pernah bisa lepas daripada amanah pendidikan ini. Ada sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, ada dua hadis di sini. La an yu'addiba ar-rajul waladahu khairun min an yatasaddaqa bisa'in akhrajahu at-Tirmidzi. Pengajaran seseorang ya kepada anaknya itu lebih baik daripada sedekah satu sok ya. Kenapa hadis seperti ini sangat relate ya dengan kita ya? Karena ini seolah menyindir gitu ya. Kamu memberikan sedekah ya atau nafkah kepada anakmu itu bukan berarti sudah selesai urusan pendidikan gitu. Udah selesai urusan tanggung jawab ya. Bahkan di sini dikatakan memberikan pengajaran adab ya kepada anak-anak itu lebih baik daripada sedekah satu sok ya. Ya, ini untuk memberikan bahwasan tugas ayah ini tidak sekedar tugas memberi nafkah, itu kewajiban juga. Tidak boleh dilalaikan juga, tapi mendidik itu juga menjadi kewajiban yang utama bagi para ayah ya, sebagaimana ayat yang kita baca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat ini mukhatab khususnya itu pada para kepala keluarga ya. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu. Ahli keluarga itu adalah istri dan anak-anak ya. Maka para ayah menjadi tanggung jawab besar ya dalam hal ini terhadap pendidikan anak-anaknya. Kemudian juga hadis yang kedua ya, man halawalidun waladan
khairon lahu min adabin hasan ini. Tidak ada pemberian orang tua yang lebih besar ya terhadap anaknya yang melebihi yang lebih baik daripada adabin hasan ini, adab yang baik ya. Nah, ini kalau ada bandingannya misalkan ya seorang itu memberikan kepada anaknya ini harta benda yang banyak ya, eh, kemewahan atau kenyamanan hidup gitulah. Itu tidak lebih baik daripada dia memberikan pengajaran adab yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari kepada kita ya, agar bapak ini tidak hanya fokus untuk memberikan nafkah saja ya. Karena tadi pemberian terbaik itu bukan itu. Walaupun kita tidak menafikan ya, memberikan harta yang halal itu nanti sebuah hal yang besar juga, bahkan jihad buat para ayah. Tapi tetap saja tidak boleh mengesampingkan pengajaran. Karena di sini dikatakan memberikan pengajaran adab lebih baik, dan itu merupakan sebaik-baiknya pemberian ya dari orang tua terhadap anaknya. Ya. Pemberian yang paling baik dari orang tua terhadap anaknya adalah adabin hasanin ya. Anaknya ini dibentuk adabnya, dibentuk karakternya. Itu sudah pemberian yang luar biasa yang akan sangat membekas ya dalam diri anak sampai kapanpun dimanapun. Karena hari ini banyak nanti orang tua tuh menyesal ya saat dia sudah besar ya, anaknya sudah tidak bersama dia lagi, kemudian hasil didikannya dia tidak merasa nyaman atau tidak puas dengan hasil didikannya. Nah, akan timbul penyesalan-penyesalan ya gitu ya. Nah, mungkin waktu itu dia hanya menuruti sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi ya. Dia kiranya dia memberikan kasih sayang, mendidik, ternyata dia hanya menuruti syahwat anak-anaknya saja. Anaknya pengen ini, dia turutin semuanya tanpa mengajarkan arti kesabaran, tanpa memberikan arti tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ketika udah besar, banyak orang tua yang sangat menyesal atas penyikapannya anak-anak yang mobil khusus terhadap pemberian-pemberian ya. Mau dirubah, anak udah tidak tinggal bersama lagi atau sudah bisa membantah. Nah, ini curhatan-curhatan orang tua di era modern hari ini seperti itu gitu ya. Penyesalan muncul di akhir ya. Ternyata pemberian-pemberian itu hanya mewariskan kelalaian ya, sikap yang malah tidak memberikan perhatian ya kepada pendidikan ini. Nah, kemudian kita bawakan satu kalimat ya dari seorang ulama ya, Ibnu Badis. Nah, kalau tadi lebih menitik beratkan kepada ayah, kalau ini Ibnu Badis beliau menitik beratkan kepada sang ibu ya. Beliau mengatakan al-bait huwal madrasatul ula ya. Wal masna' al-asli li takwinir rijal wa tadayyunul huwa asas hifdziddin wal khuluq ya. Rumah itu adalah madrasah pertama yang mencetak generasi terbaik ya, para rijal ya, para generasi, di mana peran penting ibu nih di sini menyatakan kayak gini, wa tadayyunul tingkat ketakwaan keberagamaan seorang ibu ini menjadi asas dari penjagaan terhadap agama dan akhlak dari anak-anak ya. Nah, ini kita sering dengar ya istilah al-um madrasatul ula ya. Ini sering kita dengar kalimat seperti itu, ibu itu adalah madrasah yang pertama ya. Kemudian ada yang melanjutkan lagi perkataan itu, wal ab mudiruha ya. Dan ayah itu adalah mudirnya. Nah, kalau ibu itu madrasahnya, gurunya, maka ayah ini adalah mudirnya ya, kepala sekolahnya yang mengarahkan arah pendidikan. Jadi di sini dinisbatkan rumah itu ya adalah madrasatul ula. Jadi ini bukan sekedar perkataan kosong saja gitu ya para jamaah sekalian. Memang para ulama sudah membuktikan ya. Ulama-ulama hebat itu lahir dari rumah-rumah yang juga hebat ya. Banyak para ulama itu yang sudah muncul keulamaannya dari kecil itu dari sentuhan ayah bundanya. Bahkan ada juga beberapa ulama yang melahirkan anak-anak hanya sentuhan ibunya saja. Imam Bukhari ya, Imam Syafi'i
secara teknisnya itu ya hanya sentuhan ibunya saja. Kemudian ibunya mendampinginya, mengantarkan kepada para ulama. Dan ini luar biasa peran seorang ibu ya. Sehingga para pakar pendidikan Islam menyatakan pasti orang-orang barat ini tidak senang gitu ya. Mereka tahu ya sumber kekuatan kaum muslimin itu terletak pada ibu-ibu muslimah yang begitu luar biasa ya, mencetak generasi-generasi yang luar biasa sebagaimana di Gaza. Ya, di Gaza ini eh, para wanita melahirkan anak-anak yang luar biasa ya, menjadi pioner-pioner yang luar biasa di garda terdepan dalam bidang apa saja ya, tidak hanya dalam keulamaan ilmu agama saja ya, Al-Quran saja, tapi dalam berbagai macam keilmuan ya, kedokteran, politik, engineering, dan ilmu-ilmu lainnya itu ada terus ya stok para pakar ya dari Palestina ya. Dan ini menjadi hal biasa ya di zaman peradaban Islam dulu. Dan itu muncul awalnya itu dari rumah-rumah kaum muslimin ya. Dari ibu-ibu mereka yang luar biasa. Sehingga proyek orang-orang barat ini adalah ingin menghancurkan para ibu ya. Menghancurkan para ibu itu seperti apa? Membuat mereka melupakan tugas utamanya. Nah, ini nanti beririsan juga nih pembahasan dengan bagaimana batasan. Para ulama itu sudah menulis ya kitab-kitab tentang bagaimana batasan ibu ini bisa uh, misalkan keluar rumah atau bersosialisasi di luar. Para ulama memberikan batasan selama tidak menciderai tugas utamanya, yaitu mendidik generasi. Selama itu tidak terbengkalai, maka silakan para ibu bisa berkarir ya dalam tanda kutip sesuai dengan panduan syariat Islam juga gitu ya. Tapi dengan syarat ya, kalaupun di luar itu menjadi baik, tapi yang menjadi korban adalah keluarga, maka para ulama menganjurkan tarik mundur gitu ya. Karena tidak bisa digantikan peran ibu ini di rumah. Dan inilah proyek Barat ya. Proyek Barat itu membuat ibu-ibu lepas ya, tanggung jawab ya terhadap anak-anaknya sehingga anak kehilangan sosok ibunya ya, sudah kehilangan sosok kawam dari ayahnya, kehilangan juga sentuhan dari ibunya, maka anak ini jadi sangat liar ya, ya sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini ya. Tidaklah anak itu rusak, sebagaimana Ibnu Qayyim tadi mengatakan, pasti di situ adalah peran orang tua yang mengabaikannya. Pasti kita mengakui ataupun tidak mengakui. Kalaupun orang tuanya hadir, maka hadir hanya fisiknya saja, ruh dan perasaannya tidak ikut terlibat di dalam pendidikan anak-anaknya. Sehingga ada kalimat menyatakan jika ingin menghancurkan suatu generasi, hancurkan wanitanya, gitu ya. Pasti generasi itu akan hancur. Ya. Maka ini penting peran seorang wanita sehingga Syekh Ibnu Badis ini mengatakan ya, asas di dalam pendidikan agama dan akhlak anak-anak kita ini terletak kepada beragamanya atau ketakwaannya daripada para ummahat ya, para bunda yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kemuliaan yang luar biasa ya. Bahkan mendidik anak-anak itu disetarakan dengan jihad fisabilillah ya. Jadi ibu-ibu, Masya Allah, mendidik anak-anak itu bagi ibu-ibu itu setara dengan laki-laki yang angkat senjata ya di perbatasan. Ya. Nah, waktu itu ada wanita yang mengadu ke Rasul, laki-laki itu jihad, kami bagaimana ini? Kami nggak ikut jihad, kami juga pengen dapat pahala seperti itu ya. Maka kata Nabi, ya wanita itu dengan mengurus rumah, dengan mendidik anak-anaknya di rumah, itu jihad ya, bagi mereka. Seperti laki-laki jihad di medan perang mengangkat senjata ya. Jadi jangan sampai musuh masuk menghancurkan generasi lewat sisi ini, lewat sisi menghancurkan, memisahkan ya anak-anak dari ibunya gitu ya. Baik, kita lanjut di tema berikutnya. Nah, di sini baru kita masuk hal-hal yang bersifat lebih teknis ya. Tadi ini alas-alasnya dari hadis ya, dari para ulama ya, bagaimana mereka memberikan pengarahan kepada kita ya untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan anak ini. Makanya dari tadi saya lebih menitik beratkan kepada para ayah karena memang para ulama menyatakan seperti itulah ya, ayah yang menjadi tanggung jawab utamanya gitu ya. Walaupun secara teknis
lebih banyak bundanya di rumah ya. Nah, agar jangan sampai kalimat yang seperti tadi ya muncul lagi ya. Pendidikan itu tanggung jawab ibu-ibunya. Karena kita lihat kalau misalkan ada pengajian tentang anak, itu biasanya yang hadir kebanyakan ya ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak biasanya sedikit ya. Padahal tanggung jawab pendidikan anak itu ya bapak-bapak ya. Tapi seperti itulah fenomenanya hari ini. Tapi semoga minimnya waktu bapak-bapak bertemu dengan anak-anaknya itu tidak serta-merta menjadi kekurangan ya. Karena banyak juga nanti di dalam sejarah ayah itu jarang bertemu sama anaknya tapi punya sentuhan yang magic gitu ya, sentuhan yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita juga bahas di malam hari ini. Karena bapak ini bukan hanya soal kuantitas gitu ya. Mungkin kuantitas dia bisa jadi kalah sama bunda. Tapi bapak ini tidak boleh eh, kalah dari segi kualitas ya atau visi besarnya. Baik, apa peran orang tua? Nah, di sini ada beberapa poin ya yang kami rangkum ya dari beberapa faedah yang didapatkan dari apa buku-buku Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama adalah memberikan riayah ya dan mawaddah, memberikan perhatian dan kasih sayang. Ini yang pertama kali ya, sangat dianjurkan ya untuk memberikan sentuhan itu dengan perhatian dan kasih sayang ya. Ini jangan sampai karena biasanya nih kalau anak pertama mungkin ya masih terkadang tuh bapak ibunya ngomong masih enak ya masih oke. Tapi kalau anaknya udah banyak nih, nah, ini terkadang memberikan nasihat ya pengajaran itu kata-kata tidak semanis lagi ketika dia masih memiliki satu orang anak gitu ya. Nyuruhnya nadanya udah beda ya, memberikan apa pengajaran udah beda ya, udah lebih ke teriak gitu ya. Ini kenapa belum ngerjain ini? Wah, itu udah kacau gitu ya. Sehingga anak itu tidak merasa itu sebagai sebuah bentuk perhatian dan kasih sayang gitu ya, yang didapatkan anak-anak di kepalanya ini orang tua nyuruh aja gitu ya, ngasih beban aja ya. Sehingga kita ini butuh ya memberikan perhatian dan sentuhan kasih sayang ya yang dibalut dalam pendidikan ini. Sehingga anak itu merasa kita itu bukan ya, ingin marahin dia atau ingin memberikan beban ke dia atau memberikan banyak aturan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang dia rasakan adalah ya ini orang tua saya sayang pada saya dan ingin saya selamat gitu ya. Nah, sebagaimana kalau kita baca di surat Luqman itu kan eh, wa idz qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya ya. Nah, ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya ketika dia menasihati anaknya ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunaya, ini para ulama menguraikan, ini kalimat sangat syarat sentuhan kasih sayang gitu ya. Ini kalimat bukan sekedar dari lisan saja, tapi lisan beserta tumpah ruah hati perasaannya juga ikut di situ. Kalimat ya bunaya, ini panggilan orang Arab, panggilan kasih sayang. Yang dipanggil bukan fisiknya saja, tapi jiwanya juga dipanggil. Nah ini cara nasihat yang paling baik, itu seperti itu ya. Dengan panggilan ya bunaya, di sini Quran mengajarkan pada kita bahwasannya ini kalau ingin menasihati pada anak, panggil fisiknya, panggil jiwanya. Sehingga anak itu merasakan kasih sayang. Ini PR juga nih buat kita ya, ayah bunda sekalian. Coba kita renung-renungi selama ini dialog kita sama anak-anak kita itu lebih kepada perintah larangan, ya, suruh beban, atau ada sentuhan nuansa kasih sayang yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ini tidak ada yang bisa mengukur kecuali kita sendiri ya. Atau tanya anak-anaknya gitu ya. Selama ini kamu ngerasa bagaimana, nak? Kayak disuruh tentara VOC atau gimana nih? Baik, kemudian yang kedua memberikan nasihat dan pengarahan, ya. Memberikan nasihat dan pengarahan. Nah ini jangan sampai anak itu dibiarkan mengalir saja gitu ya. Jadi para orang tua ini harus mempunyai nasihat-nasihat eh, yang bisa hadir seketika ya di benak Ananda ya, ketika dibutuhkan. Ini boleh disurvei, saya itu terkadang mensurvei karena kita ini bergelut di dunia pendidikan ya. Terkadang tuh ngecek anak-anak gitu ya. Banyak anak-anak yang juga kita ngecek nih, kamu ingat nggak satu aja nasihat dari anak dari ayahmu? Itu banyak anak yang tidak bisa menjawab ya.
entah dia malu menjawab atau memang tidak ada kenangan nasihat dari ayahnya yang sangat berkesan, atau nasihatnya terlalu panjang mungkin, bapaknya mamanya lagi mungkin ngerocos gitu ya, nggak ada yang diingat sama anaknya sedikit pun ya. Besok begitu lagi ya. Nah, saya sering ya menanyakan kepada santri-santri itu, apa nasihat yang paling kamu ingat dari bapakmu atau dari mamamu? Itu kalau santri nggak bisa jawab itu sedih juga itu. Kenapa ya? Ini berarti PR juga nih. Berarti tidak ada hal yang langsung dia munculkan di kepala dia gitu ya, terkait nasihat dari orang tuanya gitu ya. Ya, ini belum lagi nasihat, bukan sekedar nasihat ya, nasihat dengan sentuhan fisik ya. Rasul dulu itu kalau nasihat itu terkadang tidak hanya nasihat dengan lisan saja, terkadang tangannya itu naruh di dada, di dada sahabat, sahabat-sahabatnya, terutama sahabat-sahabat yang kecil ya kayak Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Setelah nasihat itu terkadang Nabi sentuh dadanya, didoakan, atau diraba pundaknya, atau disentuh kepalanya. Nah, itu sentuhan fisik itu juga memberikan hal yang berarti bagi anak-anak kita atau murid-murid kita ya, bagi para guru nih. Diraba dadanya, didoakan. Ini sunnah Nabi nih ya, raba dada kemudian didoakan anak-anak kita gitu ya. Nah, ini menjadi PR juga nih ya, kalau ayah bunda atau para ustadz-ustazah punya murid, coba dites ya ke santrinya, kasih satu nasihat dari ayahmu tanpa berpikir panjang gitu ya, langsung dikeluarkan. Nah, kalau langsung bisa otomatis alhamdulillah ya. Tapi kalau belum, nah mungkin bisa dibuat gerakan massal ayah memberikan nasihat. Satu nasihat, ambil simple aja kata-katanya, diulang-ulang. Nah, ini saya memberikan tips begitu juga ya kepada para orang tua ya di sekolah kami. Cari satu nasihat, jangan panjang-panjang. Karena Nabi itu nasihat juga nggak panjang-panjang. Tapi diberikan berulang-ulang. Saat mungkin pas pengantaran ke sekolah ya, atau di momen-momen yang paling krusial sebelum tidur kah, atau pas pagi hari, diulang-ulang ya. Dan lebih bagus lagi kalau gunain ayat Quran ya. Nah, saya lebih senang seperti itu juga. Misalkan cari aja ayat-ayat Quran yang pendek. Nah, kalau saya sendiri biasanya, kalau ke anak saya sendiri, saya biasa pakai ayat fasbir sobaron jamila. Nah, sering nasihatin itu. Kalau misalkan dia lagi ngomong sama adiknya atau apa, nah, ingat fasbir sobaron jamila. Udah itu aja, pendek. Udah nggak dirubah-rubah banyak. Udah itu aja nasihatnya. Fasbir sobaron jamila. Sehingga berharap dia itu bisa mengingat dengan cepat ya. Nanti kalau ada sesuatu ya. Karena kesabaran ini dibutuhkan kapanpun dimanapun pasti. Dan saya berharap ketika dia mengalami sesuatu, dia langsung mengingat ayat ini gitu ya, yang kita sering nasihatin pada dirinya. Nah, ini contoh saja ya, mungkin ayah bunda punya cara yang lain. Nah, ini kalau saya sukanya ngambil dari ayat Quran ya, sepotong-potong ayat Quran. Terkadang pakai fadhkuruni adzkurkum. Udah gitu aja. Kita kasih tahu dulu maknanya ke anak-anak kita. Setelah itu kita ulang-ulang aja gitu. Fadhkuruni adzkurkum ya. Nah, ini Allah berfirman, ingatlah aku, niscaya aku ingat kepadamu. Nah, itu aja. Nah, jadi saran, terkadang nasihat kita terlalu banyak ya, sehingga anak itu tidak mendapatkan faedahnya ya, karena saking terlalu banyaknya gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga yang membentuk adab dan mengajarkan ilmu. Nah, ini peran kita sebagai orang tua ini ya, eh, tidak sekedar mengajar, karena kalau adab ini tidak mengajar sebenarnya, tidak ajar secara lisan ya, tapi dibentuk ya, dilatih ya, diperbanyak riyadhahnya, latihan ya, kedisiplinan, latihan tanggung jawab ya. Karena kalau kita lihat orang tua dulu itu pas kecil, mereka kedewasaannya luar biasa ya, melebihi, jauh melampaui anak-anak hari ini gitu ya. Dulu anak-anak kelas 6 SD udah bisa ngomong adiknya, udah bisa mungkin masak nasi, udah bisa goreng tempe, goreng telur ya. Anak-anak hari ini, Masya Allah, banyak yang sudah kuliah pun masih kagok ya dalam hal-hal seperti itu gitu ya. Saya cepatkan saja ya, karena sudah mendekati jam 9, mungkin lebih sedikit. Kemudian menjadi qudwah hasanah ya. Poin berikutnya menjadi qudwah hasanah. Nah, ini pelajaran buat saya dan kita semua juga, bahwasannya ilmu pendidikan melewati hal ini ya, sesuatu tindakan nyata pasti jauh lebih berkesan ya daripada 1000 kata-kata ya. Ini saya menasihati diri saya, daripada kita nyuruh anak kita murojaah, menghafal, mending kita langsung ambil Quran, baca dulu ya 2 lembar, 3 lembar, atau murojaah dulu 1 surat, baru kita, yuk nak, murojaah yuk, habis sudah 1 surat nih.
atau kita minta nyimak ke anak kita. Nah, setidaknya kan dia ngelihat juga nih, oh, bapak ibunya berjuang juga nih, susah payah nih. Nah, kalau kita hanya menyuruh saja gitu ya, itu khawatir anak itu nanti lama-lama berontak gitu. Dia ini bapak mama nyuruh aja gak tahu susahnya nih. Tapi kalau kita pun melakukan hal yang dia lakukan, insya Allah kita punya rasa empati ya terhadap apa yang dia kerjakan. Misalkan dia belajar, misalkan kita bisa menyampaikan, nak kamu capek ya merojah. Sama nak, ayah ayah juga capek nak. Ayah merojah juga ini. Nah, kan gitu enak gitu ya. Ada keteladanan yang langsung muncul ya. Kemudian berikutnya yang nomor E, memberikan nafkah yang halal. Ini penting sekali, terutama buat para ayah. Eh, karena kata para ulama ya, di antara hal yang menyebabkan anak-anak itu susah memahami ilmu, wabil khusus ilmu agama itu adalah karena ada harta yang tidak halal yang mengalir dalam darahnya. Yaitu disebabkan ya pemberian nafkah yang tidak halal dari ayahnya. Kemudian yang berikutnya membersamai secara fisik dan perasaan. Ini saya sudah singgung sedikit tadi. Kita berharap bisa membersamai secara fisik dan juga perasaan ya. Jadi tidak hanya fisiknya saja yang bersama, tapi juga Allah inginkan ya kita dalam mendidik anak-anak kita itu melibatkan jiwa dan hati kita. Kemudian pembahasan terakhir, ayah bunda sekalian. Nah, di sini saya sedikit memberikan ada corak perbedaan ya pembagian peran ayah dan bunda. Bisa dilihat ya di materi di situ. Kalau ayah menentukan visi besar keluarga, ini tugas ayah nih. Jadi jangan sampai ayah itu tentang visi ini terserah bunda, jangan. Ini nanti koamnya tergerus gitu ya. Ingat ayatnya tadi ya, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki itu pemimpin ya bagi keluarganya. Jadi yang nentuin visi keluarga ini ayah. Tentu di sini ayah yang soleh dan sudah belajar gitu ya. Nah, kalau ayahnya nggak soleh, repot juga nih. Tentuin arahnya nanti kemana, repot juga nanti. Nah, tugas bunda membantu ayah dalam merealisasikan visi. Jadi bunda ini eksekusi gitu ya, visi-visi dari ayah, karena pasti ayah itu tidak terlalu banyak di rumah. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, ayah ini kan pasti kan cari nafkah nih keluar. Bunda yang paling banyak di rumah dengan anak-anaknya. Tapi bunda ini sudah mengantongi visi dari ayahnya. Udah tahu arah nih ke mau kemana nih. Kita lihat ada surat namanya surat Ali Imran. Surat keberapa itu? Di Musaf? Surat ketiga ya. Di situ nama suratnya Ali Imran, tapi tidak ada kisah Imronnya. Tidak ada kisah Imronnya. Yang ada kisah Ibunda Hana melahirkan Maryam. Betul ya? Tidak ada kisah Ali Imrannya nggak disebutkan karena Ali Imrannya sudah meninggal. Itu mengisahkan tentang Maryam yang menazarkan apa yang ada di perutnya ya. Ini nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni. Sungguhnya aku bernazar apa yang ada di dalam perutku ini, janin ini muharraran ya, menjadi khidmah penyembah Allah, berkhidmat di Baitul Maqdis ya. Fataqabbal minni, terimalah nazar dariku ini. Nah, itu ada di surat Ali Imran. Uh, Luar biasanya itu kemuliaan nanti kan lahir Maryam, sosok wanita yang luar biasa. Nanti dari Maryam ini lahir keturunan lagi Isa alaihi salam menjadi nabi. Allah muliakan tuh sebut bapaknya, keluarga Imran, Ali Imran. Di ayat sebelumnya kan disebut innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim. Ini dari awal nih para nabi semua nih. Sisa terakhir bukan nabi nih. Wa ala Imran alal alamin, keluarga Imran atas seluruh alam. Dan uniknya Imran itu tidak disebut. Yang diceritakan ibunya. Nah, ini para ulama mengatakan apa? Ayahnya telah berhasil menghembuskan, meniupkan visi kepada istrinya, yaitu Hana. Sehingga Hana bisa seperti itu tuh, itu sentuhan bapaknya. Apa sentuhan suaminya. Bisa sesoleha Hana itu, ibunya Maryam, itu karena sentuhan dari Imran. Ya, jadi Imran telah memberikan visi kepada istri, nanti anak-anak kita seperti apa gitu ya. Sehingga Ali Imran ini diabadikan ya di dalam Quran ya. Contoh lain juga Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat tuh Nabi Ibrahim di situ kan disebutkan juga wa ala Ibrahim wa ala Imran.
kalau kita lihat Ibrahim sama Nabi Ismail ketemunya sering apa jarang? Hmm, jarang banget ya. Orang mengatakan cuma beberapa kali saja. Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim sudah punya peran luar biasa mengembuskan visi ke Siti Hajar, ke anaknya ketika berdialog, bertemunya itu dialognya yang luar biasa. Nah, itu ayah yang menentukan visi. Kemudian yang kedua adalah karena laki-laki dan wanita ini punya perbedaan, laki-laki itu punya logika, punya perasaan. Wanita juga seperti itu, punya logika, punya perasaan. Namun laki-laki itu lebih dominan logika, perempuan lebih dominan perasaan. Maka dalam mendidik pun seperti itu ya. Jadi ayah dominan untuk melatih logika anak-anaknya, latih berpikir kritis, berpikir analisis. Nah, nanti bundanya mengimbangi agar jangan sampai kalau terlalu berlogika, terlalu berpikir kritis itu nanti rasa yang terkikis ya. Nah, tugas para bunda nih memberikan sentuhan perasaan pada anak-anaknya. Sehingga kolaborasi dua hal ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Anak-anak kita berharap tumbuh dengan logika yang luar biasa, tapi juga rasa yang Masya Allah kental dengan rasa juga gitu ya. Karena ada sentuhan rasa dari para bundanya. Kemudian yang berikutnya adalah ayah lebih dominan kepada ketegasan ya, keberanian. Nanti bunda mengiringi dengan sentuhan kelembutan, kasih sayang. Jadi jangan dua-duanya berperan antagonis ya. Antagonis maksudnya semuanya keras gitu ya. Bapaknya keras, ibunya pula keras gitu ya. Nanti saling bisa bertukar peran gitu ya. Sebenarnya bisa juga ayah memainkan peran kelembutan, bukan berarti ayah harus keras terus. Bisa juga ini hanya dominannya ya. Dominannya itu nanti ketegasan itu berikan pada ayah. Hal-hal yang sifatnya tegas ya. Misalkan para bunda, kalau misalkan tidak tega menghukum, bisa serahkan ke ayah. Ya, tadi si kakak udah dinasihatin 3 kali tidak melaksanakan, bunda serahin ke ayah. Nah, seperti itu nanti biar anak ini merasa, oh ayahnya ini sosok yang ketika bundanya sudah nggak bisa nih diserahkan ke ayahnya. Ini jangan ayahnya malah jadi tempat pelarian, eh, ayah apa anak dimarahin ibunya lari ke ayahnya. Abi itu dimarahin bunda. Nanti ayahnya bilang, Bun, jangan kayak gitu, Bun. Ini nggak jadi nih kayak gini. Malah arahnya malahin bundanya gitu ya. Ayahnya harusnya jadi sosok yang tadi yang tegas gitu, malah bundanya memainkan peran tegas, ayahnya malah melankolis. Ya, ini jangan sampai seperti itu juga gitu ya. Walaupun sesekali itu boleh aja gitu ya. Kalau bundanya terlalu strong banget gitu ya, boleh dinetralisir sama bapaknya gitu ya. Kadang ada juga gitu ya, bapaknya sangat lemah lembut gitu ya, bundanya udah masya Allah gitu ya. Mungkin bawaan lahir gitu ya. Ada seperti itu ya. Tapi itu tidak pada umumnya ya. Mungkin para bunda atau di sini bisa menceritakan pengalaman mungkin masuk ke kategori ibu peri atau tadi ya tentara VOC gitu ya. Secara ketegasannya yang asal nyuruh gitu ya. Kemudian yang terakhir, ayah ini dominan nasihat dan dialog strategis dan filosofis. Ini kalau bapak nih, kan kita ini kan waktunya agak kurang nih bapak bapak nih sama anaknya. Jadi kalau sekali dialog itu berikan dialog-dialog yang strategis, yang filosofis gitu ya. Misalkan tentang kehidupan ya, tentang tanggung jawab, apa yang bapak harapkan pada anak. Jadi jangan dialog-dialog yang terlalu teknis. Kalau yang terlalu teknis biarkan nanti bunda. Ayah nih misalkan nanamin tentang tanggung jawab. Nanti bundanya yang eksekusi nih. Tanggung jawab itu seperti apa sih breakdownnya gitu. Berarti nyiapin pakaian sendiri, eh, nyiapin peralatan tulis sendiri, peralatan sekolah sendiri, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi dialog-dialog yang sifatnya filosofis itu harus kuat di ayah nih. Jadi ayah ini harus penuh dengan dialog-dialog yang dialog inti gitulah ya. Dialog inti dalam rumah tangga ya. Apa yang Bapak harapkan ya kepada kamu. Bapak punya harapan ini gitu ya. Kemudian memberikan apa arahan-arahan dengan kalimat yang simpel tapi memberikan makna yang mendalam ya. Kita meniru ya meniru tipis-tipis Nabi kita ya. Biarlah nanti yang banyak ngomongnya bla 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 A B C D ya itu biarlah ibu-ibunya ya. Karena ibu-ibunya secara waktu kan lebih banyak nih nanti kepada anak-anak kita ya. Makanya di sini saya tulis dominan dialog dan nasihat yang bersifat teknis dan harian. Ini ibu-ibu ya, pembagian tugasnya nih ya. Walaupun
ibu-ibu boleh juga dialog filosofis. Ini saya bilang lebih dominannya aja gitu ya. Jadi bapak-bapak tolong berikan sentuhan filosofisnya ya kepada anak-anak ya agar tahu nih filosofi pendidikan bapak saya ini kayak gini gitu ya. Misalkan, nah kamu jangan sampai apa bapak tidak izinkan kamu berilmu sebelum kamu benar-benar soleh gitu ya. Karena bapak khawatir ilmumu ini akan mencelakakan kamu. Nah, misalkan kayak gitu ya, sehingga anak terngiang, oh saya ini harus soleh dulu nih sebelum berilmu banyak gitu ya. Karena kalau ilmu banyak belum soleh itu repot gitu ya. Belum sombongnya, congkaknya ya, merusaknya gitu ya. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Atau dialog-dialog filosofis yang lainnya. Misalkan tentang apa menjaga akidah. Seperti dialognya Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, dan lain sebagainya. Ibrahim juga dialog sama anaknya. Baik, itu diantara pembagian peran ayah dan bunda ya. Terakhir, setelah kita sudah membahas ya itu semuanya ya, itu kan ilmu-ilmu dari para ulama juga, teori-teori dalam mendidik ya. Tapi tetap ya, sepandai apapun ya ilmu kita dalam mendidik ya anak-anak kita, mau ikut seminar apapun ya, kita ini tidak akan pernah bisa mengontrol anak-anak kita sepenuhnya. Itu sudah dijamin itu ya. Tidak ada yang bisa mengontrol anak-anak kita sepenuhnya. Nah, makanya tetap Allah lah sang pemilik hati anak-anak kita ya. Titiplah mereka kepadanya, kepada Allah, insya Allah dia akan jaga dan tumbuhkan mereka dengan pendidikan terbaik sebagaimana Maryam, ibunya Maryam menyerahkan Maryam kepada Allah ya. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Allah tumbuhkan fa'ambatnaha nabatan hasanan ya. Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik ya. Karena tidak ada yang memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun ternyata anaknya ada yang tidak beriman, Masya Allah ya. Dan Abu Jahal pun ya ternyata anaknya seorang sahabat luar biasa ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita sepenuhnya, maka kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai mengandalkan kemampuan ya, kepintaran kita, tapi benar-benar wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini hanya gambaran-gambaran saja gitu ya. Karena kalau untuk membahas detail satu persatu ini menjadi materi-materi tersendiri sebenarnya ya kalau di dalam apa pembahasan parenting. Tapi karena ini kita cuplikan peran-peran ayah saja dan bunda, maka saya hanya menyampaikan secara garis besar saja. Semoga nanti bisa dilanjutkan para ayah bunda dalam mengkajinya atau mungkin kita bisa diskusikan. Wallahu alam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada keliruan kami mohon maaf itu atas kekhilafan kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, walaupun cuplikan-cuplikan tapi tetap mengena ya. Saya rasa kita sepakat bahwa masing-masing kita bisa menangkap dengan baik dan menghubungkan atau mengkaitkan bagaimana kita selama ini terhadap anak. Ada berapa yang tersindir, ada yang berapa yang tertempelak bahkan ya. Terutama di pembagian peran ayah dan bunda ini Ustaz kan. Beberapa di antara kita, terutama saya pribadi Ustaz, agak mengena gitu Ustaz. Kadang kita sebagai ayah kurang adil ya terhadap ibu, terutama di pembagian perannya. Baik, kita buka tanya jawab, silahkan bagi yang ingin bertanya terkait materi yang ada Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, silahkan. Ini ada yang Japri, tapi yang online dulu. Kalau yang Japri nanti saya bacakan. Ayo dibuka mic-nya silahkan. Ustazah Neng yang sudah buka mic tadi. Ada yang ditanyakan Ustazah Neng?
Baik, Ustazah sekalian, ini ada pertanyaan Japri melalui WA saya ya. Eh, Bentar tadi, mana tadi? Anak ini selalu menuntut karena mengetahui bapaknya punya luang waktu yang banyak eh, dan menuntut untuk ayahnya sering pulang atau banyak waktu yang ada di rumah. Karena anaknya kemudian udah besar nih Ustaz ceritanya. Jadi anaknya menuntut bapaknya ini sering berada di rumah. Gimana nih Ustaz? Silakan dijawab Ustaz. Afwan, ini konteksnya eh, saya belum memahami konteksnya juga ya. Karena khawatir nanti jawaban tidak sesuai dengan konteks yang ada ketika itu. Ini menuntut ayahnya sering pulang Jadi kalau karena ceritanya ini merasa sedikit waktu dari dengan ayahnya atau seperti apa? Dan ayahnya apakah punya waktu juga atau seperti apa ini ceritanya? kebetulan eh, ayahnya ini tidak sibuk di kantor Ustaz dan anaknya mengetahui dari obrolan orang tuanya sendiri sebenarnya terbuka bahwa di kantornya ini tidak begitu sibuk. Jadi walaupun jam kantor disuruh pulang sama anaknya Gitu, gitu gitu, Ustaz. gitu. Ya, Ya, Masya Allah. Baik, ini anggaplah tadi ya, memang seperti itu eh, kondisinya. Berarti itu memang anak itu punya hak ya terhadap diri kita gitu ya. Eh, Kan faida farokta fansob ya. Kalau emang sudah selesai urusan ya, makanya kalau tidak ada urusan memang dan anak kita saat itu pun membutuhkan kehadiran kita, maka kita harus hadir gitu ya. Maka terkecuali sang ayah ini punya kewajiban yang lain gitu ya. Tapi kalau seperti yang diceritakan tadi ya tidak punya kewajiban yang lain juga, mungkin lebih ke senggang-senggang nyantai-nyantai aja. Dan di saat bersamaan anaknya membutuhkan kehadiran ayahnya, maka hadirlah ayahnya. Karena itu hal mahal gitu ya. Anak-anak kita itu membutuhkan kehadiran karena kebersamaan kita ini tidak akan bisa selamanya. Tak anak nikah udah nggak bisa bersama lagi atau meninggal dan lain sebagainya. Maka saat-saat kebersamaan dengan anak-anak itu saat-saat yang sangat mahal gitu ya. Entah mungkin anaknya bisa jadi ini dugaan-dugaan aja ya bisa jadi anaknya mungkin dulu belum mendapatkan sepenuhnya kebersamaan dengan ayah bundanya. Mungkin dia ingin mengkodok, ayah kodok dong gitu ya. Saya pengen dekat dengan ayah gitu ya. Kita belum banyak berdialog gitu ya. Justru ketika anak yang meminta itu luar biasa sebenarnya. Berarti dia pengen sangat dekat dengan ayahnya. Hari ini malah ada kasus kebalikannya. Ayah itu sudah pengen banget dekat sama ayah anaknya, tapi anaknya udah nggak mau lagi. Kayak aduh, udah pengen asik sama temannya gitu. Ayahnya ngajakin jalan yuk Sabtu Ahad sama ayah. Aduh saya mau sama temen. Ada malah kebalikannya seperti itu. Sang anak oke. itu sudah asik dengan kawan-kawannya sehingga ayah ngajak pun nggak mau gitu ya. Nah kalau kasus tadi itu sangat harus disambut gitu ya. Berarti anaknya itu masih ingin kehadiran ayahnya dan disitulah saat yang paling tepat gitu ya. Anak yang minta, ayah bisa membuat kesepakatan dalam artian, yuk setiap pertemuan kita buat lebih bermakna, ada pembahasan apa, pembicaraan apa yang memang memberikan manfaat gitu ya buat sang anak ini. Saya kira ini bagus kita harus disambut ya karena hari ini orang tua itu baru sadar sangat butuh dialog dengan anaknya, tapi anaknya sudah enggan dialog sama orang tua. Udah kadung nggak asik gitu ya. Nah, ini fenomena hari ini banyak yang seperti itu. Makanya saya tadi bilang ini harus segera disambut sebelum nanti terekam di kepala anaknya itu dia tidak punya kenangan dengan bapaknya. Kenangan oh bapaknya itu lebih mementingkan kegiatan di luar daripada saya. Sedangkan kita aja nih yang mungkin kegiatan di luar misalnya teman-teman bisa jadi ya merasakan kita ngajar atau apa melakukan hal baik juga di luar itu saja kita masih merasa bersalah gitu ya tidak hadir anak-anak kadang-kadang protes kok ngajar terus sih itu aja padahal ngajar gitu ya apalagi kalau sekedar seperti dikisahkan tadi ya kalau hanya santai udah nggak ada kerjaan apalagi seperti itu head to headnya itu
nggak apple to apple, udah pasti harus segera menunaikan apa tadi ya, anaknya tadi ya, apalagi kerinduan mungkin dari seorang anak ingin berdialog, ingin curhat ke apa dengan bapaknya. Wallahu taala alam. Jadi singkatnya perlu diladenin gitu ya, sebelum nanti kita menyesal ya, anak-anak kita nanti tidak lagi menginginkan kita ada di sampingnya. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin puas ya yang jawabannya. Masih ada satu lagi di chattingan kita. Tetapi kalau ada yang dari peserta Zoom silahkan. Ada? Belum ada ya. Kita lanjutkan di pertanyaan yang via Japri di WA saya. Ustaz. Saya dulu dididik keras oleh ayah saya. Ada bentakan, ada tamparan, bahkan pukulan dari ayah saya atau kakek dari anak saya. Sesekali terbawa memakai nada tinggi dan melebarkan mata, melotot berarti ya, kepada anak saya meskipun tidak sampai memukul. Bagaimana Ustadz? Karena anak saya mendengar cerita ini juga dari ayah saya atau dari kakeknya. Jadi ayahnya ini mungkin dulu pernah atau sering cerita dengan anaknya bahwa eh, kalau saya didik bapakmu dulu tidak seperti itu, tidak lembut gitu kan. Bapak Hmm. kamu, itu tahu ceritanya gitu. Gimana Sat? Ya, berarti ini pertanyaan terkait apa, bertindak tadi agak keras gitu ya, Ya, kepada anak gitu ya. Baik, sebenarnya Islam ini agama yang berciri khas wasaton gitu ya, termasuk dalam urusan pendidikan. Wasatannya ini Islam misalkan dia mengakui ada hawa nafsu, sehingga Islam ini datang mengatur dengan pernikahan ya. Beda dengan misalkan ada agama yang eh, mengadakan sistem rohbaniyah ya, kerahiban ya, tidak menikah, atau juga orang zina seenaknya gitu ya. Nah, Islam datang hadir di tengah-tengah ya, mengakui adanya syahwat tapi diatur dengan pernikahan. Dalam pendidikan seperti itu juga. Islam bukan pendidikan yang dalam tanda kutip lembut, semua serba, kalau kata-kata orang hari ini apa? Soft spoken gitu ya. Selalu lembut perkataannya, enggak juga. Atau keras, tegas mulu, enggak juga. Islam ini hadir dengan proporsional. Ada kalanya memang dengan kelembutan dan itu yang menjadi ciri khas utamanya gitu ya. Tapi nanti ada satu kondisi yang memang diperlukan ketegasan ya. Makanya para pendidik muslim itu di dalam sejarah peradaban Islam itu para ulama menulis kitab syarat guru-guru untuk mengajarkan anak-anak itu adalah mempunyai ciri khas karakter lembut, tidak lemah, tegas, tidak kasar. Nah, ini coba nih kita, ini ini kaidah nih buat kita nih para orang tua juga nih, buat para guru, kalau di sini banyak para guru juga ya. Lembut tidak lemah. Kita dituntut lembut, tapi bukan lemah. Jangan lembut yang membuat kita ini diakalin sama anak-anak kita. Tegas tapi tidak kasar. Tegas yang membuat anak-anak itu tetap menaruh rasa hormat, bukan benci pada kita. Jadi kita lembut, jangan sampai diremehkan. Kita tegas, tapi jangan sampai dibenci sama anak-anak kita. Dan semua itu ada porsinya di dalam Islam. Nanti dalam tema pendidikan Islam ini sebenarnya kalau kajian kita ini apa, Allah takdirkan bisa beberapa episode lagi nanti akan ketemu saya, ada nanti temanya itu hukuman dalam pendidikan Islam. Itu ada tema tersendiri ya. Eh, Kapan boleh mukul itu ada aturan tersendiri. Kapan sih boleh mukul anak-anak, boleh nggak dalam pendidikan Islam? Jawabannya tuh boleh, tapi ada beberapa persyaratannya. Ya, nanti umurnya harus 10 tahun. Kalau di bawah 10 tahun tuh jangan mukul. Berapa kali pukulan? Jangan lebih dari 10 kali. Bagaimana cara memukulnya? Itu diatur dalam Islam tuh. Alat pukulnya seperti apa?
pukulannya tidak boleh berbekas ya dan lain sebagainya. Nah, itu diatur dalam Islam ya, disebutkan oleh para ulama. Nah, beralih tadi fenomena tadi ya, kita bersuara keras, nada tinggi, mata melotot, itu dibilang salah sepenuhnya enggak. Yang penting harus tepat ya. Tepat tuh dalam artian gini, kita melotot atau bersuara keras itu dalam hal apa? Kalau hanya urusan sepele, kita sampai melotot suara keras, maka ini nggak, kurang tepat ya. Hanya mungkin perkara sepele. Contoh, nah tolong ambilkan itu, mungkin dia belum ngambil, masih muter sepedanya dulu satu kali lagi, baru ngambil. Nah itu tidak perlu ya, sampai suara keras, mata melotot, dan lain sebagainya ya. Tapi kalau hal-hal yang sudah, misalkan dia mengeluarkan kata-kata kotor ya, mungkin bisa ya kita agak melotot ya, atau eh, memanggil dengan nada yang tinggi. Jadi kita buat tahapannya gitu ya. Tahapannya jangan sampai langsung keluarkan jurus terakhir gitu ya. Pukul atau teriak marah. Kita pakai isyarat dulu atau cukup dengan mata atau tangan. Nah, seperti itu. Anak bisa memahami, tapi kalau kita terlalu obral, suara kencang, obral melotot, obral hukuman, nanti tuh mereka kebal juga hukuman. Kalau terlalu diobral ya. Nah, maka kita perlu ada ukurannya ya. Kalau kesalahannya begini, perlu nggak dengan respon seperti ini gitu ya. Jadi bobot kesalahan itu juga mempengaruhi ketepatan kita dalam bertindak, itu disebut tepat apa tidak gitu ya. Kalau meninggalkan sholat itu kan, kata Nabi kan, umur 10 tahun kalau meninggalkan sholat, fadribu, bukul. Dengan aturan-aturan khusus tadi ya. Nah itu umur 10 tahun, kesalahannya itu meninggalkan sholat. Tapi kalau kesalahannya bukan meninggalkan sholat, cuman mungkin anak nih apa eh, lupa ya, apa bawa botol minumnya di sekolah ketinggalan, misalkan kayak gitu-gitu doang, jangan sampai dihukum pukul ya, sama dengan meninggalkan sholat ya, padahal bobot meninggalkan sholat itu kan besar. Kalau lupa barang ya itu mungkin anak kecil ya, namanya dia kurang teliti. Nah itu hal-hal yang bisa kita masih memaklumi. Jadi cocokkan dengan bobot permasalahannya ya. Melotot mata, suara keras itu sebenarnya tidak salah sepenuhnya. Kalau itu bagian dari pendidikan, bagian dari tahapan, itu bagus. Tapi kalau kita lakukan dengan serampangan, itu mungkin yang menjadi kurang baik. Dan satu lagi, para ulama mengatakan, kalaupun memukul, itu tidak boleh dalam keadaan emosi. Lihat nih para ulama Islam tuh, membuat aturan nih, Hmm. tidak boleh guru atau orang tua memukul anaknya dalam keadaan dia emosi. Karena apabila itu terjadi, pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan pendidikan, tapi pukulan balas dendam. Pukulan emosional gitu ya. Beda dengan pukulan yang takdib, yang pendidikan. Itu kita pukul nih, tapi hati kita itu nggak terbakar. Hati kita itu tetap bisa adem. Kita pukul, nak, Ustadz pukul kamu atau ayah pukul kamu, ini karena ayah didik kamu. Marah kita itu marahnya sifatnya takdib. Kalau marahnya emosi, mungkin ya mungkin bisa kita lihat juga ya di guru-guru juga, di video-video banyak tersebar juga, atau para orang tua. Kadang mukul anaknya kita itu, ini mukul pendidikan atau mukul berantem beneran atau emosi gitu ya, atau balas dendam gitu ya. Nah ini juga yang perlu diperhatikan ya. Ibu-ibu ketika mengeluarkan suaranya kenceng, mata melotot, itu dipastikan melototnya itu melotot takdib, pendidikan, bukan melotot marah emosi beneran gitu ya. Karena kalau emosi beneran itu nanti khawatirnya nuansa pendidikannya nggak dapat ya. Makanya para ulama tadi ya melarang memukul dalam keadaan emosi. Kalau bapak ibu memukul anaknya, redakan dulu emosinya, baru nanti dipukul. Tapi kata bapaknya ya udah nggak seru lagi, udah habis emosinya. Emang pukul bukan buat seru-seruan gitu ya. Pukulan dalam Islam itu adalah pukulan yang takdik ya. Jadi itu saya kira ya. Jadi tidak sepenuhnya salah, tapi tinggal diukur ya sesuai dengan ukurannya. Terkadang dalam kondisi penyakit tertentu dosisnya itu harus dengan pukul ya. Terkadang ya, ketika anak sudah diingatkan berkali-kali tidak sholat, membantah orang tua, kemudian berkata-kata kotor, mungkin itu pukulan bisa menjadi jalan. Tapi pukulan itu menjadi obat alternatif terakhir ya. Dia seperti ya hal amputasi lah atau apalah,
itu obat kalau nggak ada yang lain lagi baru terakhir itu, gitu ya. Selama masih bisa dengan nasihat yang lembut, maka itu yang diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terakhir nih Ustadz, kalau tidak ada yang lain, kebetulan ada yang japri lagi. Izin tanya Ustadz, apakah tepat seorang guru itu selalu mempersilahkan siswanya untuk menelpon orang tua untuk dijemput atau mengambil barang yang ketinggalan di rumah? Artinya nih terlambat jemput Ustadz orang tuanya, Mm-mm. kebetulan terus ada juga sering ketinggalan barang di rumah gitu ya. Eh, kemudian apa lagi? Apa itu termasuk kurang mendidik? Ini lebih ke orang tuanya ya Ustadz. Mungkin perhatian orang tuanya yang kurang ya. Jadi ditanyakan oleh guru ini, apakah itu termasuk kurang mendidik atau kurang mendukung kedisiplinan dan tanggung jawab anak Ustadz? Ya, baik. Masya Allah, bagus nih pertanyaannya ya. Nah, lagi-lagi hal-hal seperti ini di dalam pendidikan Islam itu tidak bisa dijawab secara mutlak hitam putih ya. Kenapa? Karena nanti kita akan analisis dulu. Ini anak usia berapa? Nah, itu juga berpengaruh nanti. Anak usia berapa? Misalkan dia udah usia di dalam pendidikan Islam ini kan ada namanya tufula. Tufula itu kan ya orang nggak ngerti. Diajar kedisiplinan kepribadian itu dia juga belum terlalu mengerti. Nah, nanti tamyiz awal itu usia 7 tahun. 7-8 tahun itu tamyiz awal. Sudah bisa dilatih tentang amanah-amanah pribadi. Ya. Nanti kalau saran saya, kalau dia umurnya 7 tahun ya, saya nggak tahu ini kisahnya usia berapa. Kalau dia udah di atas 7 tahun dan kita rasa dia itu sudah tamyiz, tamyiz itu sudah bisa membedakan, sudah bisa ngurus diri sendiri, sudah bisa tahu apa malu kalau buka auratnya, sudah paham, oh ini benar nih, ini nggak boleh secara umum ya. Nah, itu sudah bisa tuh kita latih anak-anak di usia tamyiz ya. Nah, kalau anak-anak usia tamyiz, namanya udah latihan, maka tidak semua hal kita turutin ya. Bisa jadi tadi kita melatih kedisiplinan ya. Misalkan kalau dia, misalkan ini contoh kita tidak nyiapin barangnya, tidak nyiapin bukunya, kamu siapin sendiri ya. Nanti kalau dia lupa ya udah lupa, nggak dibawa ke sekolahnya. Biar lupa, biar dia mungkin mendapatkan teguran dari gurunya, dia tanggung jawab. Biar besok tidak seperti itu lagi. Jadi jangan nanti kita kirim. Tapi itu dilatihnya bertahap ya. Kita biasakan dulu. Nah ini pentingnya juga nih. Kita sudah memberikan tahapan dulu. Kita latih dulu anak ini, dilatih dulu 1, 2, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, baru kita kasih ultimatum ke anaknya juga. Nah, kalau kamu melakukan begini, ini latihan buat kamu. Ibu tidak akan membawa apa? Misalkan nih buku PR kamu siapkan ya. Kalau kamu nggak Ya, bawa, ibu tidak akan bawakan ke sekolah. Nah, kita harus seperti itu. Nanti kalau dia lupa, ya udah jangan dibawa sebagai bentuk pendidikan. Tapi nanti itu